Sama dengan Ibu. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Dan persilakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Iya, pagi. Ya, Pak. hari ini saya ditemani oleh tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ya. Dan saya bersyukur sekali. Bahkan saya semakin bergairah, ya, kalau menyampaikan firman Tuhan. Ada tulang rusuk di samping, ya. Karena dia nanti yang akan cubit saya kalau saya mengatakan sesuatu yang di luar daripada kebenaran atau di luar dari fakta. Di mimbar dia bisa pelototin saya gitu ya. Ya, harap kita semua sehat-sehat ya Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Bapak. Ya. Oke, ya ini sudah sering jadi saya tampilkan ya keluarga kecil kami. Dan yang satu itu adalah anak adopsi kami, yaitu keponakan yang sedang kami muridkan ya. Anak saya 2 ya. Yang kacamata sama yang masker itu anak yang cewek. Nah, yang tengah itu adalah keponakan yang kami sedang muridkan, kami adopsi ya, kemana-mana kami bawa dia. Tugas kita adalah mengadopsi karena kita adalah anak-anak adopsi. Oke. Mohon maaf agak sedikit kurang ini ya. Kemarin saya rapat sampai jam 11 malam baru selesai. Jadi agak sedikit kurang tidur nih ya. Oke, hari ini kami membawa sebuah tema tentang perselisihan kudus. Nah, saya panjang foto saya yang ini agar mengingatkan wajah saya yang begitu mengerikan ya ketika lagi marah, dan betapa tersiksanya istri saya ketika saya sedang marah ya. Dan foto ini temanya adalah perselisihan kudus ya. Untung enggak perselisihan aja, ada kata kudusnya ya, ada anugerah di situ. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh mengucap syukur jikalau pagi hari ini Tuhan, Kau adalah Allah yang setia bagi kami, dan bukti kesetiaan-Mu adalah Engkau masih mau menyapa kami oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami hati yang lemah lembut, hati dengar-dengaran, hati seorang murid yang mau dibentuk oleh Engkau sendiri Tuhan, lewat firman-Mu, karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Engkau Tuhan, itu sangat bermanfaat kami, mendidik kami, menyatakan kesalahan kami, bahkan memimpin kami untuk hidup di dalam kebenaran. Rengkuh kami Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Tenggelamkan kami Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rentan, orang-orang yang rapuh sekali. Kami mudah sekali jatuh, bahkan kami mudah sekali keluar daripada jalur firman. Tolong kami ya Bapak. Ya Allah, hari ini kami nggak sekedar belajar tentang sebuah pengetahuan, tapi biar Roh Kudus memampukan kami untuk boleh kami praktekkan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya di dalam berumah tangga. Terima kasih, Kau pimpin acara ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Hanya Engkau saja yang boleh nampak lewat setiap kebenaran firman. Bukan hamba-Mu, bukan kami, tetapi Engkau saja. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur. Amin. Amin. Ya, siapa di sini Bapak Ibu yang nggak pernah berselisih? Ada? Ya, kalau umpamanya ada, wow, saya berikan 10 jempol saya. Sekalipun jempol saya, kita cuma ada berapa? Ada 8 ya. Kamu 2, kamu 4, saya 4. Termasuk jempol kaki ya. Saya butuh bangunin anak saya lagi untuk bisa kasih 10 jempol ya. Wow, kalau umpamanya tidak ada yang pernah berselisih ya. Pasti kita pernah ngalamin sebuah perselisihan ya. Nah, waktu masuk di dalam sebuah pernikahan, kami berselisihnya berat sekali, hampir nggak jadi nikah ya. Kami membangun hubungan in relationship ya, kami nggak pacaran, tapi kami bangun persahabatan ya, dan persahabatan itu membuat hidup kami saling dating dan saling mengenal satu sama lain. Kami terlahir dari keluarga yang berbeda sekali karakternya, dan untuk bisa membangun sebuah kesatuan itu
nggak mudah. Saling memahami nggak mudah. Ya, prinsipnya adalah dalam membangun hubungan pernikahan itu pertama sudah pasti seiman. Kedua, sepadan. Ya, artinya apa? Kami sama-sama mengenal Tuhan, kami sama-sama takut Tuhan, kami sama-sama dimuridkan, kami sama karena seiman belum tentu sepadan, Pak Ibu. Terus yang ketiga adalah sepaham. Nah, sepaham ini, ya, sepaham ini benar-benar kami dalam beberapa banyak hal, bukan beberapa lagi, tapi banyak hal kami sering sekali nggak sepaham. Ketidaksepahaman ini membentuk sebuah perselisihan-perselisihan, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi ya, kami nggak lagi mau menggurui Bapak Ibu yang sudah jam terbangnya dalam pernikahan lebih tinggi dari kami masih pasangan muda, tetapi kami mau berbagi, ya, berbagi bagaimana proses Tuhan di dalam pernikahan kami. Dan hari-hari ini kami berdua terpanggil di dalam pelayanan keluarga dan konseling anak-anak muda, ya, di dalam bagaimana relationship mereka. Nah, saya ini punya sebuah latar belakang yang bisa dibilang dari keluarga yang ya semi broken gitu ya, nggak sampai broken, nggak sampai berpisah, tapi semi broken karena mereka bukan terlahir dari anak Tuhan dan pola didikan masih beda jauh sekali ya dari orang percaya, sehingga kehidupan saya yang liar, ya, kehidupan saya yang penuh dengan emosi dikarenakan apa? Ada sebuah akar pahit yang belum diselesaikan dalam diri saya terhadap orang tua, sehingga saya hidup dalam kecemaran, ya, dalam pacaran yang nggak kudus, ya, sebelum dengan calon saya, dan saya sudah banyak sekali gonta-ganti, dan akhirnya saya menemukan sebuah keputusan, saya mau ikut Tuhan, dan disitulah saya mulai ditinggalkan oleh wanita, dan saya fokus pada Tuhan, ketemu dia, dan saya nggak mau bangun hubungan yang khusus dengan calon istri saya saat itu, ya, yang waktu itu sangat cantik sekali dan sekarang juga sangat cantik. Ya, jadi bagi saya ya Bapak Ibu, bagi saya ya. Nah, saat itu saya khususnya jatuh di dalam sebuah dosa, ya, dan saya dalam dosa perselingkuhan, dan saya uh, ikut dalam sebuah kegerakan, dan saya mulai mempraktikkan ayat pertama kali yang saya praktekkan di dalam firman Tuhan, yaitu Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, doa yang mendengar orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Ya, 5B-nya itu saya belum praktekkan, tapi 5A-nya, 16A-nya itu saya praktekkan. Saling mengaku dosa. Saat itu sulit untuk bisa mengaku dosa hal seperti ini, karena resikonya adalah pasti nggak jadi nikah. Pasti hidup saya cemar di lingkungan gereja dan lain sebagainya. Ya, tetapi itu menjadi sebuah awal bagaimana saya mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, jadi anakku udah bangun. Ya. Nah, jadi bagaimana kami dalam sebuah proses perselisihan dalam diri saya. Saya nggak bisa berdamai dengan diri, ya, apalagi dengan orang lain. Nah, waktu itu saya harus mengaku dosa perselingkuhan saya. Dan mulai pertama saya mengaku di kelompok kecil, saya punya komunitas yang membangun. Saya mengaku dengan salah satu orang bapak rohani, saya mengaku dengan adik saya. Proses itu, dan saya harus mengaku dengan calon istri saya, ya, yang jadi sex edits yang di dalam diri saya ini nggak bisa saya lepaskan. Ya. Tetapi saya menjaga hubungan kami yang kudus, saya nggak mau merusak hubungan kami, ya. Tetapi saya malah mencari pelampiasan dengan wanita lain. Dari situlah awal mula bagaimana saya mengalami Tuhan.
Gitu. Mungkin Hani kamu bisa cerita bagaimana kamu harus proses waktu itu mengampuni ya, sekalipun banyak hal yang mungkin nggak bisa diceritakan secara detail, tetapi eh, bagaimana proses Tuhan saat itu? Bagaimana kamu berjumpa dengan saya, ya kan? Nah, waktu itu saya begini, saya cerita, saya cerita sedikit. Ketika saya sudah tidak mau pacaran lagi dan saya mau fokus pada Tuhan, dan satu ayat yang meneguhkan saya adalah Matius 6:33, dan di situ saya harus cari kerajaan Allah dan saya mau fokus kepada Tuhan, nggak mau pacaran di gereja, dan saya benar-benar nggak mau pacaran lagi. Dan saat itu saya cuma bisa berdoa, cari Tuhan, dan saya nggak mau kenalan dengan dia, sekalipun waktu itu pandangan pertama ada wajah yang bening, wajah yang indah ya. Nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, saya masih laki-laki normal, tetapi saya nggak mau menyentuh dia, saya nggak mau salaman pun nggak mau ya, bener-bener Taurat banget hidup saya gitu ya. Dan saya nggak mau kenalan, dan tapi saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya bilang kalau saya mau ketemu, mau kenalan sama dia jangan di gereja Tuhan, tapi di luar gereja. Gitu. Dan 17 Agustus 2003. Wow, ya kan? Itu adalah pertama kali saya menjabat tangan dia, dan itu tidak di gereja. Karena apa? Ketika saya lagi makan di Pizza Hut di Depok ya, di Plaza Depok, tiba-tiba dia ada di sana lagi makan sama temannya. Di sini baru kemarin doa. Makanya benar firman bilang, mintalah kau diberikan, carilah kau temukan, ketuklah pintu dibuka kan. Itu saya ngalamin firman itu. Dan baru semalam doain, tiba-tiba ketemu dia, ya udah, kenalan. Udah kenalan, ya kenalan pertama, dan saya nggak pernah nembak dia, ya karena kalau dia saya tembak hari ini dia nggak ada, ya udah mati ya. Nggak, maksud saya nggak pernah menyatakan kamu jadi pacar gue yuk gitu loh, kita jadian yuk, nggak pernah Bapak Ibu, nggak pernah. Kalau ditanya kapan jadiannya, kami nggak tahu kapan jadian. Ya, yang penting kami bangun sebuah relationship, persahabatan, karena saya tahu banyak jebakan-jebakan dalam pacaran. Ya, yang saat ini kami banyak muridkan anak-anak muda untuk tidak berpacaran, tetapi membangun hubungan saudara seiman, dan menuju pada hubungan suami istri, ya pernikahan. Gitu. Itu yang kami lagi sedang muridkan anak-anak muda saat ini. Nah, dari situ kami kenalan. Silakan, time is yours. Halo Bapak Ibu, kenalkan saya namanya Susiawati. Hai Susi. Pas itu saya mau cerita nih soal pertama kali sebelum ketemu Cikian gitu kan. Waktu itu tuh hubungan dengan pasangan yang lalu-lalu tuh kayaknya nggak terlalu berhasil gitu. Dan waktu itu emang lagi putus. Lalu berpikir, aduh Tuhan ini kenapa gitu. Sampai saya berdoa sama Tuhan, berdoa mata, saya bilang, Tuhan saya pengen seorang pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang bisa saling menghargai, menghormati, saya bisa saling menguatkan iman, menerima aku apa adanya gitu kan. Cerita sama Tuhan gitu. Pokoknya sejalan lah gitu. Bukan seperti Tuhan saya minta laki-laki yang ganteng, kaya gitu, enggak gitu loh. Sebenarnya tuh wanita tuh pengen sebuah apa ya? Sebuah kedamaian gitu loh, pengen sama pasangan hidupnya tuh ya baik-baik, di dalam saling menghargai, menghormati gitu. Karena aku tahu gitu loh, dengan adanya ganteng belum tentu juga bisa cocok, bahagia Jadi gitu. maksudmu aku nggak ganteng? Ganteng, cuman maksudnya mintanya kayak gitu. Dulu cowok-cowoknya udah ganteng, tapi nggak sejalan gitu loh, nggak bisa saling menerima apa adanya, nggak menghargai gitu, dan tidak di dalam Tuhan gitu, seperti itu. Ya, akhirnya minta seperti itu. Nah, luar biasanya Tuhan tuh, seminggu kemudian ketemu Cikian di gereja gitu. Nah, ngelihat dia tuh kenapa? Kan saya nggak tahu ya, saya lagi main gitu masuk, tiba-tiba kok kayak ada yang ngeliatin ya. Siapa yang ngeliatin gitu kan? Ternyata tuh Ya ada barang bagus, masa nggak diliatin? ternyata terus lihat, loh itu siapa ya? Nggak kenal gitu, orang baru, nggak ngobrol sama pendeta Laya gitu kan.
Dia bilang sama teman saya, "Ini siapa ya? Kenapa liatin saya mulu?" Gitu loh. Matanya bersinar-sinar kayak kayak bola kelereng kali ya. Bersinar-sinar Kayak sambil senyum-senyum gitu. Saya kan bingung, siapa dia gitu, liatin terus, sambil senyum-senyum. Ya udahlah, biarin deh gitu kan. Pas lagi pecah kelompok gitu kan, komsel, di satu kelompok sama saya. Saya duduk di pojok, dia di pojok sono gitu. Mereka lagi cerita-cerita, saya ngeliat ke arah sana kan. Kenapa dia ngeliatin saya terus gitu kan, senyum-senyum terus. Tapi saya malah nggak kenalan, cuman say hi doang gitu. Udah, akhirnya setelah beberapa lama, nggak kepikiran apa-apa kalau saya kan ya, nggak kepikiran. Setelah kita ketemu di Plesah, ini, Masa Depok. Depok. Nah, di Pizza Hut gitu. Dari situ tuh kelihatan sih dia antusias banget, tapi dia minta nomor telepon teman saya juga kan. Di mobil dia bilang, dia mau sama kamu kali tuh. Enggak ah, dia juga minta nomor telepon kamu kok. Ya, Mana itu namanya tahu. cerdik dan tulus. Kalau cuma minta sama kamu aja berarti dicurigain. Minta dua-duanya. Nah, sampai rumah ternyata dia telepon ke rumah, ngobrol sampai jam 2 apa ya. Aduh. Pokoknya asik banget gitu ngobrolnya. Ya, thank you Hani. Nah, kami akan ceritakan bagaimana proses perselisihan itu terjadi seperti yang saya sampaikan. Ya, saya sudah menyimpang dari kebenaran dan saya dalam sek edit saya dan setelah ikut ke gerakan, saya harus mengakui. Saya harus mengakui dengan resiko nggak jadi nikah yang sudah kita persiapkan dari 2003 ya dan 2006 dan 2006 saya membuat sebuah pengakuan ya. Dan akhirnya mungkin kamu dulu seperti apa ya, sapi yang disembeli gitu ya, ya langsung dia banting telepon ketika saya mengakui itu dan akhirnya ya pada hari yang ketiga bangkit pula. Oh enggak, bukan bangkit ya. Pada hari yang ketiga dia kasih tahu saya, telepon saya dan dia mau menerima telepon saya ya. Setelah saya betul-betul udah udah nggak tahu mau apa-apa lagi, tapi saya cuma bisa doa sepakat sama adik saya. Dan satu perkataan Tuhan bilang di hati saya di Yesaya 41 ayat 10 ya. Jangan takut sebab aku Tuhan Allahmu, jangan bimbang sebab aku akan menolong engkau, memegang engkau dengan tangan kanan. Firman itu yang muncul dikirim oleh seseorang ya. Dan itu saya percaya itu adalah firman yang Tuhan kirim buat saya. Hingga kamu nggak nikah nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu sembuh dan saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Itu yang meneguhkan hati saya. Dan saya mulai mau mengakui itu semua. Dan prosesnya itu bagi kamu bagaimana waktu itu, Hani? Prosesnya saat itu pastinya kaget gitu kan ya. Pastinya kayaknya memang kenapa gitu loh bisa seperti itu gitu loh. Apa sih kurangnya aku gitu kan. Kenapa dia sama wanita lain gitu kan. Ya banyaklah pikiran-pikiran di otak lah gitu ya kalau dalam situasi seperti itu. Sedih pasti sedih, nangis gitu. Cuman Tuhan ingetin, apalagi dengan dia kan minta maaf gitu kan. Di situ berpikir dia Tuhan aja mau maafin kita gitu loh, orang yang berdosa gitu. Masa kita nggak mau maafin dia, apalagi dia tuh mau bertobat kan, seperti itu. Jadi ya dari situ Tuhan ingetin melalui firman gitu loh. Seperti di firman Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapak kami. Iya, doa Bapa kami. Di situ kan Tuhan ajarkan seperti itu gitu. Dan pas saat itu aku baru tahu gitu loh, gimana mengampuni orang di saat seperti itu gitu. Dan aku bisa lihat bahwa Ciken tuh sungguh-sungguh gitu. Mau minta ampun gitu kan, mau bertobat gitu loh. Apalah saya gitu loh, Tuhan aja mau mengampuni dia gitu. Masa saya orang yang sudah diampuni nggak mau mengampuni dia gitu. Begitu ada lagi satu firman dia bilang,
kalau kamu tidak mau mengampuninya, aku pun tidak akan mau mengampuni kamu, gitu. Seperti itu. Itu firman juga ingetin dari situ. Aduh, ternyata kita kalau nggak mau mengampuni orang lain, Tuhan pun nggak akan mau mengampuni kita, gitu loh. Nah, dari situ aku disadarkan, gitu loh, bahwa kita semua tuh. Nah, di sini juga ada di Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Wah, itu kayak seperti petir di siang bolong ya. Di saat kita mau menyalahkan orang lain, kita nggak mau memaafkan dia gitu kan. Di saat dia mau bertobat, firman itu masuk gitu. Ya kita bisa lihat ya, kalau waktu itu aku bisa lihat Ciken tuh sungguh-sungguh gitu loh, dia mau bertobat gitu loh. Dari situ saya menerima dia gitu. Saya mengampuni dia. Ya, Bapak Ibu, dulu saya tahu Yesus itu Maha Pengampun. Saya tahu dia adalah kasih, setia, mengampuni, mengasihi kita. Saya cuma tahu, ya. Tetapi ketika proses pengampunan itu terjadi dan saya mengalami pengampunan dari calon istri saya, disitulah saya betul-betul mengalami, dari tahu mengalami. Jadi ada sebuah perbedaan yang jauh ya. Kita banyak tahu tentang kebenaran, tapi kita nggak pernah mengalami kebenaran. Ya. Iblis pun tahu firman, gitu, dan dia takut dan gemetar. Nah, kita selama ini tahu firman, gemetar dan takut enggak, gitu ya. Tetapi ketika saat itu saya bersyukur sekali pengalaman seperti ini. Dulu saya cuma tahu Yesus itu pengampun, cuma tahu. Tapi saya nggak pernah mengalami pengampunan. Nah, lewat proses ini, lewat pengampunan dia yang mau menerima tanpa syarat, ya sampai dia berkata, kita buka lembaran baru. Wow, di situ aku nangis jadi-jadinya. Saya betul sungguh-sungguh bertobat. Dan saat itu saya betul-betul jaga hubungan itu. Ya, jadi Bapak Ibu, dari sinilah sebuah perselisihan kudus itu bermula. Ya, nah. Kenapa saya bisa mengalami itu semua? Kenapa saya yang pelayan Tuhan bisa jatuh dalam hal seperti itu, gitu ya? Nah ini, ya di dalam kebenaran Firman Tuhan hari ini di dalam Efesus 4 ayat 29 sampai dan 31 berkata apa? Janganlah ada perkataan kotor dari keluar mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah buang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, ternyata banyak sekali kepahitan dalam diri saya di masa lalu saya dengan orang tua saya yang nggak saya bereskan. Ya. Dan banyak sekali kecemaran dalam hidup saya. Ya. Arti daripada kepahitan itu adalah pikriyah, ya. Yaitu empedu pahit, kejahatan yang ekstrim, ya, akar pahit, ya. Ketika saya sudah membangun sebuah hubungan yang baik, saya buat kejahatan ekstrim yang melukai dia, ya. Dan banyak sekali kemarahan-kemarahan, ya. Di dalam prosesnya, wah, saya pernah emosi, saya pernah, ya, dulu hidup saya yang pernah bunuh diri sampai hampir cobaan bunuh diri 3 kali, ya. Kalau hari ini saya bisa ada, wow, itu karena kemurahan Tuhan, ya. Jadi itu yang perlu saya bereskan, ya. Dan itu yang butuh saya gumulkan bersama dengan Tuhan, ya, agar hidup saya beres total sehingga saya tidak jatuh di dalam banyak sekali kecemaran. Ya. Dan bagaimana hubungan ke suami istri? Ya. Nah, di Efesus 5 ayat 2, ya, dikatakan apa? Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Bagaimanapun juga bagi kamu yang masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Wow, ada kata hai di sini, ya.
Hai, kalau ada kata hai di Alkitab, artinya gini, itu serius, itu penting, perlu dicatat, perlu diingat ya. Itu adalah sebuah kata yang serius. Bahkan di Amsal ya tercatat ada 31 kata hai di dalam Alkitab, di kitab Amsal ya. Seperti hai anakku, dengarkanlah didikan. Hai anakku. Ya itu ya. Lalu di dalam Kolose bilang apa? Hai suami-suami ya, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka ya, terhadap dia gitu. Oh mereka ya. Jadi banyak istri dong ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia ya. Terus nah di dalam Korintus ya, ini mungkin ayat yang sering udah kita dengar ya. Dan kasih itu sabar, murah hati, ya tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Kita lihat di sini. Dimulai kasih itu sabar. Ya. Sabar itu dalam bahasa aslinya adalah makrotimio. Ya, makrotumio. Ya. Artinya apa? Long suffering. Long suffering. Penderitaannya amat panjang. Jadi saya suka ngomong sama anak muda, jangan suka ngampang ngomong I love you. Ya. Karena kalau kamu udah berani ngomong I love you, artinya gini, kamu siap untuk menderita dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kasih itu sabar. Ya, karena kalau kita udah berani untuk mengalami sebuah penderitaan yang panjang, pasti mudah untuk bisa murah hati. Pasti mudah untuk nggak cemburu. Pasti mudah nggak memegahkan diri. Pasti mudah nggak sombong. Tidak melakukan tidak sopan. Tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak memarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang. Tidak bersuka cita karena keadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ya, ia menuntut segala satu. Percaya sesuatu. Mengharapkan sesuatu. Menanggung segala satu. Kasih tidak sudah bernubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Tapi pengetahuan akan lenyap. Ya. Nah dari sini kalau orang yang bisa long suffering, Ya. pasti dia bisa melakukan banyak hal di bawahnya, dimampukan. Ya, apalagi seperti kita janji nikah. Ya. Masih ingat janji nikah, Bapak Ibu? Ya, aku menerima engkau, Usiawati, sebagai satu-satunya istriku yang sah. Ya, baik dalam suka maupun kesenangan. Sama aja. Mau dalam sehat maupun happy. Apalagi dalam kaya maupun kelimpahan, sampai rasa bosan itu memisahkan kita. Kayak gitu janji nikahnya. Ya, hari-hari ini orang janji nikahnya bagus, tapi prakteknya udah bosan, ya udahlah. Gitu kan. Tentu dari suka duka, ya kan, kaya miskin, sakit atau dalam sehat ya, sampai maut memisahkan kita. Ya. Jadi kita sering mengulang-ulang itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami long suffering? Pertanyaan itu. Ya, 3 hal. Yang pertama adalah kasih yang tidak bersyarat. Ya, kasih yang tidak bersyarat kita sudah tahu, kasih Allah ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Ayat ini juga saya sering pakai buat dalam penginjilan, bahwa Yesus bukan Tuhannya orang Kristen. Yesus adalah Tuhannya orang percaya ya. Jadi buat mereka ya, kami sampaikan bahwa Yesus itu bukan eksklusif Tuhan orang Kristen, karena tertulis setiap orang yang percaya kepadanya, bukan setiap orang Kristen ya yang tidak binasa, tetapi yang percaya pada yang tidak binasa. Nah, disinilah kita bisa melihat kenapa kasih itu tidak bersyarat, karena kasih itu sendiri adalah Tuhan ya, tidak pernah ada syarat bagi kita ya. Matius 5:14 bilang apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, ini sesuatu yang unik yang Tuhan berikan ya. Kalau musuh saja bisa kita doakan, artinya begini, kita juga bisa. Ya, kalau Tuhan meminta kita untuk mengasihi musuh, maka kita juga bisa mengasihi pasangan kita. Ya, pasti bisa. Gitu. Karena Tuhan udah minta standarnya tuh luar biasa, mengasihi musuh. Ya kan? Berdoalah. Nah, artinya gini loh,
Kalau umpamanya ada suami istri sering musuhan, pasti udah jarang berdoa. Pasti udah saling jarang mendoakan, ya. Tetapi saling menghakimi, gitu. Nah, mulailah. Karena Edko bilang gini, kepada siapa engkau berdoa, dengan siapa engkau berdoa, untuk siapa engkau berdoa, untuk semakin intim. Ya, kepada Tuhan kau berdoa, kau intim dengan Tuhan. Ya. Dengan istri engkau mendoakan seseorang, engkau akan intim dengan istri, ya, atau dengan suami, ya. Untuk siapa engkau berdoa? Ya, saya berdoa untuk musuh. Musuh ini bukan dalam arti orang yang ini ya, mungkin segini, orang yang menyakiti kita, kita berdoa blessing mereka gitu. Sehingga kita bisa memaklumi mereka, kita bisa melihat dari sebuah lensa Injil terhadap mereka. Kita bisa melihat sebuah pengampunan yang Tuhan berikan buat mereka. Gitu. Jadi udah tanpa syarat. Ya, sekali lagi, jika Tuhan minta kita mengasihi musuh, maka kita pun pasti dimampukan untuk mengasihi pasangan kita. Ya, itu namanya kasih yang tanpa syarat. Ya, coba kamu baca nih. Ini. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya. Oke. Di sini kita dengar apa? Bahwa kasih itu bukan perasaan. Aduh, dapat uang dari suami, aduh aku baru sayang sama dia. Suami hormatin aku harus mengasihi dia. Ya, kalau kayak begitu, preman jahat juga bisa melakukan itu, gitu loh. Ya, tetapi kasih itu ada sebuah perintah, bukan perasaan. Perintah, yaitu kamu saling mengasihi. Kalau namanya perintah, berarti itu nggak ada pilihan, bukan undangan. Kasih adalah perintah, bahkan perintahnya gini, satu arah. Ya, perintah yang satu arah, nggak perlu tunggu tinggal balik, nggak perlu yang tunggu dia baik sama aku baik sama kamu, ya. Maka di dalam golden rule yang Tuhan bikin, ya Matius 7:12 bilang apa? Apa yang kamu hendaki orang lain perbuat pada dirimu, perbuatlah demikian pada mereka. Wow, itu sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan menjadi golden rule of life, ya. Nah, silakan ayat Roma 5:25, Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, ini meneguhkan ayat Yohanes 13:34. Kasih adalah perintah. Dan kalau ada orang bilang, saya nggak bisa mengasihi dia, saya sulit mengasihi dia, di sini sudah kata apa? Kasih itu telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi begini, Tuhan tidak pernah memerintah sesuatu yang tidak ada di dalam benih kita. Ya, benih ilahi dalam diri kita. Tuhan tidak akan pernah memerintah sesuatu yang nggak mampu kita lakukan. Ya, contohnya begini, ada seorang ayah, ya, suruh anaknya umur 5 tahun, nak, tolong angkat ini beras yang beratnya 50 kilo. Ya kan? Kalau ada ayah kayak begitu, itu namanya ayah geblek. Karena gini, itu di luar kemampuannya, 5 tahun suruh ngangkat 50 kilo beras. Satu karung beras berat 50 kilo. Nggak mungkin bisa. Ya, itu namanya ayah geblek. Tapi bersyukur kita punya Allah yang mengerti, yang tahu di mana. Ketika dia berperintah, artinya gini, kita mampu. Ya, kita mampu. Karena apa? Kasih itu sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bagi setiap kita orang percaya. Ya, dikaruniakan gratis Tuhan berikan. Ya. Makanya nggak akan ada namanya sebuah pengharapan yang mengecewakan. Nggak ada gitu. Ketika kita mengalami sebuah kekecewaan dalam diri kita gitu ya. Artinya gini, kita ingat ayat ini. Aku diperintahkan untuk bisa mengasihi. Dan kasih itu ada dalam diri saya. Telah dicurahkan dalam diri saya. Bahkan meluber oleh kasih karunia. Wow. Ya. Nah, ini. Jika Tuhan minta kita mengasihi musuh, maka kita bisa juga mengasihi pasangan kita. Ya.
Di sini ada yang satu frame dengan suami istri kah? Kalau ada bilang, kamu bukan musuh saya. Kamu adalah cintaku, manisku, gulaku, kekasih jiwaku, gitu ya. Ya. Nah, yang kedua apa? Kasih dalam syarat. Oh, sorry. Nah, kasih yang setia, kasih yang berkorban. Maaf, ya. Kasih yang berkorban, ya. Silakan Hani. Kasih yang rela berkorban. Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Lebih mantap kalau istri saya ini guru sekolah minggu. Jadi kalau dia baca ayat tuh lafalnya beda. Ya. Oke. Nah, tidak ada kasih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ya. Mungkin kita akan bertanya, aduh, untuk ngasih nyawa mah nggak mungkin lah. Mana sanggup, ukurannya kayak gitu, berat. Ya. Berat. Itu cuma Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa kayak gitu. Cuma Tuhan Yesus. Nggak mungkin ada pasangan yang bisa ngasih nyawanya. Ya, suruh bikin kopi ya udah ngeluh. Suruh mijitin aja udah protes. Ya. Saya kemarin pijitin kamu ya semalam ya. Pijitin kan? Semalam istriku mijitin aku dan tanpa ngeluh padahal dia lagi ada batuk gitu ya. Nah, jadi gini, kita jangan membaca ini secara hurufiah. Jadi suami istri akhirnya apa? Oh, aku bisa memberikan nyawaku buat suamiku. Aku bisa memberikan nyawaku buat istriku. Anak-anak memberikan nyawaku buat orang tuaku. Enggak, kita nggak mampu memang. Tapi begini, baca ayat ini sebagai sebuah target. Target. Jadi bisa katakan gini, kalau orang mampu memberikan nyawanya, ya pasti kalau cuma nganterin ke pasar nggak marah-marah gitu loh. Pasti kalau umpamanya minta uang jajan istri, ya udah dia bisa kasih uangnya, bahkan dompetnya dikasih, pinnya dikasih semuanya gitu loh. Tapi kalau orang belum bisa masuk sampai target ke sini, pasti banyak keluhan. Ya. Kalau saya bilang gini, saya bisa ngasih nyawa saya sampai istri saya. Maka begini, ketika dia nyakitin saya cepat untuk bisa mengampuni. Demikianlah sebaliknya. Kalau dia bisa rela berkorban buat saya, pasti segala sesuatu yang saya lakukan melukai dia mudah sekali untuk bisa mengampuni saya. Gitu loh. Jadi memberikan nyawa ini menjadi sebuah target. Ya, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa? Nah, ini. Karena, silakan nih, Roma 5. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu. Saat kita masih berdosa pun, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, semalam, hari kemarin, minggu ini, ayo, Bapak Ibu, melakukan dosa apa? Jangan dijawab ya. Pasti kita melakukan dosa. Tapi gini loh, kita masih ada nggak hari ini? Masih kasih napas kehidupan, masih bisa baca firman, masih bisa bersekutu. Artinya gini, dia tetap nggak pernah nyerah dengan hidup kita. Ya, dia tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tetap memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Ya, bayangkan kalau umpamanya Tuhan kita adalah Tuhan yang adil doang, tapi dia nggak setia. Ya. Dia nggak setia mengasihi kita. Cuman adil doang, dapat hukuman. Udah, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi ketika kita mengasihi, kita rela berkorban. Artinya gini, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rela berkorban. Dia sampai memberikan nyawanya. Maka nggak ada alasan bagi kita
untuk selalu menyimpan kepahitan, untuk sulit untuk mengampuni, ya, kita masih cinta dengan kepahitan. Ya. Memang ada 3 hal yang merusak anak-anak Tuhan hari ini. Pertama, cinta diri. Segala sesuatu harus berfokus pada diri dia. Yang kedua, cinta uang. Yang ketiga, cinta kepahitan. Ya, 3 hal ini yang merusak hati kita. Sehingga kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa breakthrough, kita nggak bisa maksimal di dalam hubungan apapun. Keluarga, bisnis, dan pelayanan semuanya. Ya, jadi bagaimana Anda bisa berkorban jika tidak pernah merasakan pengorbanan Yesus? Ya, karena begini Bapak Ibu, kita hanya bisa memberi apa yang kita alami. Setuju ya? Ya, di Pademangan itu ada namanya kue tiaw akwang. Ya, dulu saya sering sekali makan di sana. Ya, saya nggak bakal bisa pernah cerita tentang nikmatnya, aromanya, ya, dan juga lezatnya kue tiaw akwang kalau saya nggak pernah makan di sana. Saya cuma jadi calo doang. Ya. Tapi kalau saya pernah makan di sana berkali-kali, saya mudah untuk menceritakan. Harganya pun saya tahu. Ya, duduk yang paling enak pun saya tahu di mana. Ya, tehnya, liang tehnya, semuanya saya bisa ceritakan karena saya mengalami. Ya. Nah, bagaimana kita bisa berkorban jika kita tidak mengalami, merasakan pengorbanan Yesus? Kalau kita pernah mengalami, ya, pengorbanan Tuhan Yesus, maka kita pun bisa rela berkorban buat orang-orang yang kita cintai. Ya. Yang ketiga, ya kan, Hani? Kasih yang setia. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu. Kita bisa setia. Ya, kita bisa setia. Itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya. Jadi kesetiaan itu kalau dalam pernikahan bukan hanya bicara begini. Dia akan setia apabila maut memisahkan. Enggak. Tetapi di dalam penderitaan pun kau tetap setia. Ya. Di dalam sebuah posisi yang terluka, engkau tetap setia. Gitu. Ya. Long suffering. Dalam penderitaan panjang pun kau tetap setia. Amin. Jadi ini menjadi sebuah keputusan kita, perintah daripada Tuhan. Ya, Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan, ya, yang sudah mengalahkan segala dosa. Dia sudah selesaikan itu semua. Jadi tidak akan ada hal apapun yang nggak bisa kita selesaikan. Ya. Satu kali Ed Cole, Bapak founder pembicara Pria Sejati, diwawancarai. Pak Ed Cole, Anda bilang kesetiaan adalah akar dari segala karakter. Apabila ada seorang yang Anda sudah muridkan, sudah berobat, tetapi di dalam rumah tangganya mereka saling melukai lagi. Mereka konflik lagi. Pria ini menjadi sumber masalah lagi. Dia jatuh lagi dalam dosanya. Apakah pria ini masih bisa dikatakan pria yang setia? Ya, karena salah satu janji pria sejati adalah tetap setia sampai karakter Kristus menjadi nyata dalam hidup saya. Ya, itu janji dalam wisuda. Maka pria ini bisa dikatakan pria yang setia. Ed Cole dengan tenang dia menjawab,
apabila dia bertobat lagi, dia pria tetap setia. Apabila istrinya mau mengampuni lagi, dia tetap setia. Ya. Bahkan Tuhan Yesus bilang apa dalam hal pengampunan? 7 kali 7. Ya. Bukan 49, Bapak Ibu. Ya. 7 pangkat 7. Waktu saya pencet kalkulator, 7 pangkat 7, HP handphone saya langsung error. Langsung gambar E kalau di kalkulator. Artinya begini, tak terhingga. Ya. Dan itu dalam satu kesalahan yang sama, bukan kesalahan kedua, ketiga. Satu kesalahan yang sama pun kita harus mengampuni tak terhingga. Mungkin kita bicara, aduh, Coach Iken ngomong gampang, nggak tahu keluarga gue bagaimana. Terkadang gini ya, kita kalau umpamanya minta ampun sama Tuhan, maunya 100% diampuni. Pakai ayat lagi, 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Ampuni dosa saya, Tuhan. Kita kalau minta ampun sama Tuhan, mintanya 100%. Tetapi mengampuni pasangan kita cuma dikasih 5%. Oke, saya ampunin. Tapi, nah itu, tapi tetap syarat. Ya, kita nggak ngampunin total. Ya, minta ampun sama Tuhan. Ada nggak orang minta ampun gini? Tuhan, udah deh, ampunin saya. Gitu. 50% dia ampunin saya Tuhan. Banyakan orang kalau doa sama Tuhan nggak pernah yang namanya gini. Tuhan hari ini hukum saya terima keadilan Tuhan. Nggak pernah, jarang. Tapi orang selalu minta Tuhan ampuni saya. Wah, minta diampuni. Bahkan kalau bisa sampai ke tubir laut, semua dosa-dosaku semuanya ditenggelamkan, dilupakan. Wah, ya kan. Dosa yang bagi kain kemiji diubah oleh Tuhan menjadi seputih domba, bulu domba. Minta diubahkan. Tapi ketika ada orang menyakiti kita, kita nggak minta menuntut diri kita untuk mengubahkan, melupakan itu semua. Gitu. Ya. Karena itu sudah diselesaikan oleh darah anak domba Allah. Kita nuntut Tuhan mau mengampuni kita. Tetapi ketika dituntut untuk mengampuni, kita setengah-setengah. Saya mau bilang gini, kita nggak fair. Kita nggak fair. Dalam hal pengampunan pun kita udah nggak fair. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang terus memproses kita. Dan kasih itu ada dalam diri kita. Tinggal kita praktekkan sebagai perintah, bukan perasaan. Ini statement komitmen kami, ya kalau lagi dalam perselisihan, ya. Apa nih? Siapa yang paling cepat mengampuni dialah pemenang. Wow, ini statement kami. Ya, biasanya siapa yang paling cepat minta ampun, ya, atau gini, kalau pamannya dia mengampuni, saya jadi pemenang, enggak. Tapi siapa yang paling cepat mengampuni? Di antara kami, siapa yang paling cepat mengampuni, dialah pemenang. Artinya apa? Kami nggak mau kalah oleh iblis. Ya, kami nggak mau kasih keuntungan buat iblis. Kami nggak mau ngasih banyak cuan buat iblis. Tapi kami mau jadi pemenang. Karena itu kami nggak mau kasih kesempatan buat iblis. Ya. Karena waktu Tuhan Yesus dicobai, ya, gagal semuanya. Terus di situ tertulis dia mundur dan dia menunggu waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu kami kalahkan dengan firman yang berbuah pada musimnya. Ya, sebelum iblis masuk, firman masuk dulu. Sebelum iblis masuk, firman masuk dulu. Jadi nggak ada kesempatan buat kami untuk sampai konflik besar. Ya, contoh dua minggu lalu atau berapa ya? Saya lupa ya. Baru ya. Nah ini pria suka korupsi. Ya, kejadian baru dibilang yang lama. Minggu lalu ya. Nah, minggu lalu kita tuh ada sebuah perselisihan. Silakan kamu ceritakan. Kalau saya cerita suka ditambah-tambahin biasanya. Jadi apa ya? Sebenarnya kejadiannya tuh udah berulang-ulang gitu kan. Jadi kalau waktu lagi minta itu ya. Gospel message gitu kan, aku bawain. Dia lagi mau siapin firman. Gitu.
aku nanya ke dia, gospel message ini apa nih gitu kan. Maksud aku tuh bukan sepenuhnya dia yang mikir. Aku sih udah tahu sebenarnya gospel message apa. Aku tuh pengen sama-sama diskusi gitu loh. Tapi pemikiran dia, kamu tuh harusnya kayak begini nih, begini nih. Kamu harus baca ini nih gitu. Sebenarnya bukan itu yang aku mau gitu loh. Dia malah beranggapan tuh aku tuh nggak ngerti gospel message dan kamu tuh harus baca ini gitu. Bukan itu sih. Aku cuma pengen kita diskusi berdua gitu. Maksudnya adalah beberapa penghakiman gitu kan. Udah oke, ya udah lewat gitu kan. Pas itu pas hari H pengen pergi ke acara tunangan, pas lagi mau gituin sepatu, ya sepatu buat pergi kan ke undangan, lemnya lepas gitu loh. Kebetulan emang saya udah beli lem dari kemarin-kemarin untuk persiapan gitu kan, buat ngelem sepatu gitu. Nah, aku ngelem sepatu. Kebetulan lem sepatu itu merekatnya apa sih bagus banget gitu loh, cepet banget merekatnya gitu. Buatan dari Cina gitu kan, merekat cepet banget. Nah, pas lagi merekat gitu, ya aku bilang mungkin kemungkinan pakai ini, sepatu ini sini, ini bawa aja aku bilang gitu kan. Dia malah menghakimi lagi, makanya tuh sebelum mau pergi, sebelumnya berapa hari liatin dulu sepatunya. Sebenarnya kalau baju semua aku udah siapin, cuman nggak nyangka kalau namanya sepatu tuh dia bisa nganga gitu apa? Lemnya kering. Karena sepatu kondangan jarang pakai. Gitu. Iya jarang pakai kan, dia kering kan, gitu kan. Udah deh mulai disalahin gitu kan, makanya gini-gini, kalau aku lagi berbuat kayak begitu mana kita tahu ya. Kayaknya gue mau pindah keluar dari frame dulu sebentar. Makanya gitu kan. Udah kayak gitu, kayaknya rasanya kesel banget dalam hati gini, kalau dia berbuat salah ya, gue mau maklumin aja gitu kan, malah bilang, oh ya udah kasih jalan keluarnya bagaimana gitu kan lah ya, malah bikin dia tenang gitu loh. Kalau ini mah makanya gitu kan. Bukan makannya ya. Kalau makannya enak ini makan. Dalam hati tuh udah mikir gini, lain kali nih kalau lu berbuat salah juga gue gitu aja kali ya. Soalnya kasih contoh nggak bagus nih. Selalu kalau berbuat salah makanya padahal aku udah setiap kali dia berbuat salah atau apa aku selalu maklumin gitu loh. Biasalah manusia bisa berbuat salah. Terima kasih. Biasalah manusia tuh kalau aku berpikir manusia kan kadang-kadang ya suka lupa lah terus segala macam. Memaklumi gitu loh, nggak pernah maksudnya menghakimi gitu enggak gitu. Karena aku anggap manusia itu manusia yang lemah gitu. Di saat dia melakukan kesalahan ya wajar lah gitu. Yang penting mau diperbaiki cepet-cepet dan cari solusinya gitu kan. Kalau pemikiran tuh seperti itu. Kalau dia berbuat salah, apa yang dia lakukan, oh yaudah kita cari solusinya apa gitu yang terbaik. Oke, ini ada jalan keluar. Karena bagi aku setiap masalah itu selalu ada jalan keluarnya gitu. Nah, ini beberapa lama ini nih. Itu saya sebenarnya lagi capek saya. Nah, beberapa lama ini itu selalu bilang makanya itu aku paling nggak suka gitu loh. Bukan cari solusi tapi nyalahin gitu loh. Bilang aku tuh kenapa nggak ngeliat berapa hari yang lalu? Mana aku tahu ya. Aku pikir semua baik-baik aja, baju udah disiapin semua gitu kan. Sampai sepatu ternganga gitu. Udah pengennya aku bilang, berarti gitu bener ya. Dulu udah gondok banget tuh sebel banget. Belum ngomong udah gondok banget. Nanti lain kali kalau dia salah gue gitu aja kali ya. Dia kasih contoh yang nggak baik bener gitu. Padahal gue udah udah maklumin semua kesalahan dia gitu loh. Maksudnya nggak pernah cari-cari dan selalu cari solusi buat dia gitu kan, terbaik gitu. Karena aku tahu dia tuh juga orang yang nggak suka disalahin gitu kan. Aku tahu gitu loh, jadi aku pahami. Tapi kok dia malah kayak gitu sama aku gitu loh. Malah nyalahin aja. Dia nggak suka digituin, tapi dia gituin saya gitu loh. Kan kesel ya? Sebel banget gitu. Dongkol Bongkar banget. terus. Dongkol banget gitu. Dianya nggak suka digituin, tapi dia begituin saya kayak gitu loh. Dalam hati, kenapa sih? Udah tahu dia nggak suka digituin, tapi gituin saya. Coba makanya waktu pas lagi udah sebenarnya kesel banget gitu, langsung ngomongin, "Pak, kamu kok belakang ini kayak begini sih?" gitu kan. Aku langsung ngomong, aku nggak mau diem gitu kan. Aku ngomong, padahal tuh aku tuh kadang-kadang sama kamu tuh selalu nggak kayak apa, selalu cari solusi gitu kan, makanya jangan kayak gitu, Mak. Aku bilang ke dia, aku sempet dalam pikiran gini loh, kalau kamu berbuat salah kayak gitu berbuat salah, makanya aku mau tiru kamu bilang, makanya jangan kayak gitu. Mau gitu loh, mau ngelampiasin gitu loh apa yang udah dia perbuat sama aku gitu.
Tapi karena ini ada perasaan nggak damai sejahtera, jadi aku ngobrol sama dia gitu kan, ngomong bahwa hal itu tuh sangat nggak ngenakin gitu loh. Coba kamu di posisi aku gitu, pasti kamu juga nggak suka digituin kalau ada masalah atau apa, makanya gitu loh, makanya, waduh, bukan cari solusi, malah kayak gitu lah. Nah, untungnya sepatu udah cepat kering gitu kan, ya bisa dipakai gitu. Dan untungnya Cikian juga waktu diomongin dia mau memahami gitu loh, nggak nyerang balik lagi. Kalau dia seandainya aku curhat sama dia, dia nyerang balik ke aku lagi, nggak selesai masalah. Tambah aku luka hati, pasti tambah kesel, Sama dongkol. tambah dongkol, dan bener nanti pikiran yang ada di pikiran, lu gituin gue gituin lagi deh, biar ngerasain apa yang gue rasain gitu loh. Di saat kamu berbuat salah, istilahnya nggak tahu bagaimana, kamu malah dihakimi gitu loh, malah seperti itu gitu, kayak gitu sih. Terus apa terus? Ya. 1, 2, 3 ya. Yes. Nah, saat itu saya kita masih sempat mempertahankan pendapat, ya kan? Aku mengutarakan apa yang kenapa saya begitu. Itu ada di depan anak saya dan saya lihat ini golden moment ya. Selama ini anak saya ya, dia nggak pernah melihat papa mamanya berantem. nggak pernah lihat papa mamanya berantem. Karena dia pernah nginep di rumah saudara, suami istri berantem, terus pulang-pulang dia nanya, kok saya nggak pernah lihat papa mama berantem. Ya kita jelaskan, kayaknya ini dua waktunya kita memberikan sebuah video buat anak-anak bahwa kami pun juga ada masalah dan kami nggak pernah konflik di depan kalian selama ini, ya kan? Nah, kemarin ada sebuah golden moment dengan selisih paham ini, kami ajarkan perselisihan yang kudus. Ya, ketika dia menyatakan gini, saya harus dengerin, pahami, ya, yang sekalipun banyak ayat yang muncul, ya, 1 Petrus 3:7, hai suami-suami, ya, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, itu muncul lagi, ya. Dan itu sangat nyinggung saya saat itu, ya, bikin saya tersinggung saat itu, ya, karena kondisi saya lagi nggak baik, tapi saya harus melembutkan hati. Terus akhirnya saya minta maaf, ya kan? Saya minta maaf sama istri dan saya akui kesalahan. Kata makanya akan diubah menjadi makannya. Kita makan apa hari ini Mas Budi ya? Ya, dan saya butuh diproses dan proses rekonsiliasi kami itu disaksikan oleh anak-anak supaya mereka belajar ya bahwa konflik itu ada dalam hubungan pernikahan, tetapi prosesnya adalah bagaimana Kristus hadir. Kristus ada dalam diri kami. Firman itu hidup dalam diri kami. Berdaulat ya di dalam pernikahan kami sehingga mereka bisa melihat ya siapa yang paling cepat mengampuni, dia pemenang. Ya, kami pemenangnya. Kami nggak kasih keuntungan ke si jahat. Saya ketika dia menyatakan kesalahan saya, ya, dan saya pahami, dan saya minta ampun, minta maaf, dan dia memaafkan, kami menjadi pemenang. Dan kami belajar tentang sebuah kehidupan pernikahan. Ya, Bapak Ibu selama ini dengerin saya khotbah, wah bagus ya Cikiannya. Nah, sekarang baru tahu belangnya kayak gimana sehari-hari. Ya, jadi jangan ikutin teladan manusia, tapi kita ikutin teladan firman Kristus saja. Karena saya masih nggak sempurna, saya masih proses. Ya, tadi bilang apa? PS pria sejati. Kadang-kadang saya bisa turun jadi pria sontoloyo juga di rumah tangga. Kadang pemicu dalam hal ini tuh karena pemikiran yang pengen segala sesuatu tuh perfect gitu loh. Nah, sedangkan manusia itu nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna, gitu loh. Mengerjakan segala sesuatu sesuai keinginan dia, semua itu perfect gitu, nggak ada. Namanya manusia itu manusia yang penuh dengan kesalahan gitu loh. Nah, di dalam rumah tangga apalagi ya gitu kan, dengan dua pribadi yang berbeda gitu, dan juga dengan permasalahan-permasalahan yang ada, nggak mungkin sempurna gitu loh, pasti ada kesalahan. Nah, bagaimana waktu ada pasangan kita melakukan kesalahan,
itu respon kita bagaimana itu yang terpenting sih ya. Yes. Nah, di saat respon kita salah, itu akan melukai hatinya gitu. Kalau di saat kita respon kita benar, itu akan memacu dia untuk lebih baik lagi, untuk berikutnya gitu, untuk tidak melakukan hal itu lagi gitu. Oh, ternyata aku salah ya. Berarti lain kali aku akan lebih baik lagi untuk melihat, oh apa yang perlu diperbaiki, dievaluasi seperti itu. Kalau awal-awal udah ada penghakiman, itu bikin luka di hati gitu, bikin kesel dan pengennya ngelampiasin. Kayak seperti itu sih. Ya, dan bersyukur istri saya adalah orang penolong yang baik dan saya melihat pertolongan dia. Dia tidak menyerang saya, tetapi dia dengan lemah lembut ya, dengan lemah lembut yang tujuannya untuk membangun saya, bukan untuk menghakimi. Ya, dan saya bersyukur saya punya penolong yang bisa ngimbangin, menolong saya. Ya, kalau dia penolong berarti sudah ketahuan siapa yang paling kuat. Ya, bapak-bapak, istri kita ditaruh sebagai penolong. Jadi kita bapak-bapak jangan sok kuat, ya. Karena yang namanya penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Ya, jadi saya harus mengakui itu semua dan kami selesai. Dan bagaimana ide-ide, bagaimana ke depannya, what's next ya. Ini kemarin saya sudah pernah bahas ya, bahwa orang kelas atas selalu membicarakan ide dan gagasan. Apa ide-ide dan gagasannya ketika menghadapi permasalahan yang sama? Ya, cari solusinya. Ya, Roma 8:28 bilang apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Apa yang harus diperbaiki? Dan kita saling evaluasi. Pulang dari antara anak sekolah kita berdua ya. Terus kita ngobrol, mengevaluasi itu semua. Dan saya mulai mengerti bagaimana harus memahami lagi. Ya, orang kelas menengah selalu membicarakan peristiwa-peristiwa. Tapi kalau orang kelas bawah selalu membicarakan orang lain. Di mana posisi kita? Ya, apakah kita sering ngomongin suami kita? Apakah kita sering ngomongin istri kita? Ya, kalau kita sering berarti kita dalam posisi yang bawah. Ya, tapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang Firman katakan? Apa yang harus kita praktekkan? Ya, sampai apa? Sampai karakter itu muncul tentang rendah hati, tidak merasa lebih dibandingkan orang lain, tidak keras kepala. Ya, ketika saya ditegur oleh dia, oleh istriku, ya, saya nggak keras kepala. Saya mau bersedia untuk berubah. Ya, karena perubahan bukan suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Dan di dalam perubahan dasarnya adalah proses dan saya mau diproses untuk lebih baik lagi. Ya, mungkin saya bisa jatuh lagi, saya bisa gagal lagi. Tapi ingat, kasih Tuhan yang rela berkorban, kasih Tuhan yang tanpa syarat, ya, long suffering, ya, jangan emosi, nggak menuntut, dan bersedia menolong. Dan saya bersyukur punya istri yang bersedia menolong atas segala kekurangan saya. Ya, makanya saya menikahi kamu sebagai wanita penolong. Saya nggak menikahi pria. Saya menikahi wanita, ya. Nah, saat disikapi dengan baik, ya, saat disikapi dengan dewasa lewat Injil, sebuah perselisihan akan membuat sebuah hubungan menjadi lebih kuat. Bukan lagi perpecahan, namun Kristus yang semakin dimuliakan atas perselisihan tersebut. Ya, pertama harus ada Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, Injil adalah kekuatan Allah yang memulihkan. Hanya karena Injil hubungan kita menjadi kuat. Tidak dengan pengalaman kita, tidak dengan pengetahuan kita, tidak dengan segala hal jabatan posisi kita, apalagi uang kita. Tetapi hanya lewat Injil hubungan akan menjadi kuat, bukan menjadi perpecahan, tapi malah membuat Kristus semakin dimuliakan. Ya, contohnya dalam perselisihan kami menjadi perselisihan kudus di depan anak-anak kami. Yang melihat dulu waktu kecil dia nggak pernah melihat kami konflik. Nah, semenjak dewasa, agak remaja, mereka harus melihat konflik kami. Ya, kami nggak mau seperti malaikat dewa di depan mereka. Tapi kami harus menunjukkan konflik itu dan Tuhan izinkan itu terjadi sehingga kami bisa mempraktekkan kasih yang bisa selesai. Gitu.
Kamu ada tambahan kan? Udah sih, itu aja sih. Udah ya. Setiap keluarga saya sih punya konflik, cuman yang paling penting bagaimana menyikapinya, respon awal itu paling penting sih. Ya, jadi bukan lihat siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi respon benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami yang mengajarkan hamba-Mu ini tentang sebuah perselisihan. Biarlah Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami tentang nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang tetap setia. Ketika kami saling mengasihi, bukan untuk kepentingan kami, tapi karena kami mengasihi, karena kami sudah dikasihi terlebih dahulu. Biarlah atas dasar ini Tuhan, kami bisa menyalurkan kasih itu dengan pasangan kami, dengan orang-orang kami, bahkan dengan rekan pelayanan, bahkan sampai sebuah standar dengan orang-orang yang melukai kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Kami butuh sekali kasih karunia-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami menjauh dari kasih karunia-Mu sehingga menimbulkan banyak kepahitan dan kecemaran hidup. Kami butuh sekali kasih karunia-Mu. Karena kami nggak mampu Tuhan. Bahkan satu ayat pun nggak mampu kami praktekkan dalam hidup kami. Jikalau bukan karena kasih karunia. Karena kasih karunia-Mu lah yang membawa sebuah pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para bapak dan ibu-ibu di komunitas Power of Love, dibungkus setiap keluar masuk, pergi keluar mereka. Amin.